izin Pak, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Prodi Hubungan Masyarakat atau biasa dikenal PR. Nah, kami di sini ingin menjalankan ujian tengah semester kami, yaitu mata kuliah korporat. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak bagaimana sistem-sistem di perusahaan ini dan komunikasinya dan lain-lainnya. Nah, saya ingin menanyakan, kalau boleh tahu perusahaan ini bergerak di bidang mana ya Pak? Saya tahu, izinkan dulu kami perkenalan Pak. Ya. Saya Dina. Saya Nurul. Saya Saya Sabrina. Saya Cita. Jadi gini, perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayaran. Jadi jasa keagenan pelayaran ini itu tunduk kepada dinas perhubungan. Jadi bergerak di bidang kelautan. Namanya jasa, kita tentu mencari pelanggan. Jadi barang kapal angkutan laut, segala aktivitasnya di pelabuhan Pekanbaru ini perusahaan keagenan itu yang menangani. Lagi? Kalau untuk gimana cara perusahaan ini tuh untuk memastikan komunikasi internal itu terjalankan dengan baik. Jadi informasi atau ya kayak misalnya informasi yang disampaikan oleh Bapak ke karyawan yang lain itu tuh akurat dan konsisten, itu gimana cara memastikannya? Pertama itu kita membuat aturan secara tertulis. Misalkan datang pagi jam 9, pagi nama, pulang jam 5, gitu kan. Itu berdedikasi yang baik, loyal kepada perusahaan, gitu kan. Itu cekatan. Jadi setiap bulan itu kita mengadakan evaluasi kinerja karyawan. Jadi kita memberikan masukan-masukan, terus kita juga mendengar pendapat dari karyawan gitu untuk kedepannya perusahaan ini supaya berkembang. Jadi hubungan harmonis antara pimpinan dan karyawan itu tetap jalan. Sebelumnya perusahaan ini tuh ada cabangnya atau cuma satu pusat? Ada cabangnya, ada juga. Jadi kalau misalnya komunikasi antara kantor pusat dan cabangnya itu gimana? Melalui evaluasi juga? Kita berkoordinasi melalui WhatsApp group sama email. Jadi semuanya kita tetap pantau melalui sistem sistem Inapornet namanya. Jadi kegiatan kapal-kapal kita walaupun di cabang itu tetap terpantau. Sejauh ini ada nggak kendala kayak misalnya kesalahpahaman komunikasinya itu, informasi yang disampaikan itu berbeda sama yang ditangkap Karyawan. Kalau perbedaan itu di komunikasi itu pasti ada.
Komunikasi itu pasti ada, cuma apa namanya tidak mengakibatkan apa namanya fatal gitu kan. Nah, tidak fatal itu bisa bisa kita perbaiki. Namanya juga manusia, human error itu pasti ada gitu kan. Nah, kalau misalnya sistem, bagaimana sistem di perusahaan pelayaran tersebut? Untuk mendapatkan pelanggan, Ya, mendapatkan pelanggan, jadi kita ada namanya kita buat company profile perusahaan itu. Jadi company profile itu berisi data-data perusahaan serta visi-visi, sudah itu pengalaman-pengalaman kita apa namanya menyelesaikan pekerjaan di bidang kelautan ini. Kita itu kirim email kepada pengguna-pengguna jasa. Jadi kita mengajukan, membuat penawaran yang terbaik. Terus juga kita memberi informasi fasilitas apa yang akan kita berikan kepada calon pelanggan itu. itu Pak sistem itunya naik turun setiap tahunnya, naik turun atau selalu konsisten atau bagaimana Pak? Oh, ininya pergerakan kapalnya. Oh, ya naik turun tergantung kepada permintaan. Misalkan di Pekanbaru ini permintaan tepung banyak, misalkan ya kan. Ya kapal tepung juga banyak, misalkan permintaan mau bangun jalan ini ada permintaan batu gitu kan, aspal gitu. Tergantung itu. Kalau zaman COVID kemarin kan permintaan turun, ya kapal juga nggak ada gitu kan. Kita itu tergantung permintaan, masyarakatnya. Di Pekanbaru ini permintaannya, jadi itu kalau via laut itu bisa kita dapatkan pelanggan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih banyak kepada Bapak yang bersedia meluangkan waktunya yang ingin kami wawancarai. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.